Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Emake selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nilam Jaining Tias NIM 2150310029 dan rekan saya Sherly Amelia Prastikasari NIM 2150310044 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul penyimpulan tidak langsung, silogisme dan induksi. Pengertian penyimpulan atau inference adalah kegiatan manusia yang dari pengetahuan yang sudah dimiliki dan berdasarkan pengetahuan itu bergerak ke pengetahuan yang baru. Ada dua penyimpulan, yaitu penyimpulan tidak langsung dan penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung adalah bentuk penyimpulan di mana kita secara langsung menarik kesimpulan dengan menitik tolak dari hanya satu premis. Penyimpulan tidak langsung meliputi antara penawaran atau oposisi dan konversi atau pembalikan yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam penyimpulan ini tidak diperlukan pembuktian karena secara langsung disimpulkan bahwa S sama dengan P. Yang kedua, penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan yang diperoleh dengan menggunakan term menengah. Dengan term menengah diberi alasan mengapa subjek salah dengan predikat atau sebaliknya. Penyimpulan ini dapat dilihat dari sudut isi apakah benar atau salah dan bentuk apakah lurus atau tidak dengan jalan pikiran. Kesimpulan pasti benar kalau premisnya benar dan tepat serta jalan pemikiran yang lurus. Ada dua macam penyimpulan tidak langsung, yaitu induksi dan deduksi. Induksi adalah salah satu proses penerapan yang menyimpulkan suatu pengetahuan yang umum atau universal dari sejumlah pengetahuan yang khusus. Contohnya, kita mengambil jeruk warna hijau dan mencicipinya, ternyata manis. Selanjutnya kita mencoba lagi jeruk kedua, juga manis. Demikian juga jeruk ketiga, keempat, dan seterusnya. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa jeruk warna hijau pasti manis. Yang kedua, deduksi. Deduksi merupakan proses penyimpulan pengetahuan yang lebih khusus dari pengetahuan yang lebih umum. Yang lebih khusus ini termuat secara implisit dalam pengetahuan yang lebih umum. Kesimpulan tersebut benar-benar sesuatu yang baru dan muncul sebagai konsekuensi dari hubungan yang terdapat dalam proposisi yang lebih umum tersebut. Hampir setiap keputusan adalah deduksi dan setiap deduksi ditarik dari suatu generalisasi yang berupa generalisasi induktif yang terdapat dalam hal-hal yang khusus. Selanjutnya, penalaran induktif. Induktif adalah bentuk penalaran dari partikular ke universal. Premis-premis yang digunakan dalam penalaran induktif terdiri atas proposisi-proposisi partikular, sedangkan kesimpulannya adalah proposisi universal. Oleh karena itu, proses penalaran yang ditempuh bertolak dari partikular ke universal untuk dari khusus ke umum. Pada hakikatnya, induktif
adalah suatu proses generalisasi. Proses generalisasi disebut induktif, lengkap apabila hal-hal partikuler itu mencakup keseluruhan dari suatu jenis atau peristiwa yang diteliti. Ada 5 metode penalaran dan penelitian induktif, yaitu yang pertama, metode persesuaian. Kaidahnya menyatakan jika dua hal atau lebih dari fenomena yang diteliti hanya satu sirkumstasi yang sama, maka sirkumstasi satu-satunya itu di mana bersesuaian adalah sebab atau akibat dari fenomena yang ditelitinya. Yang kedua, metode perbedaan. Kaidahnya menyatakan jika satu hal yang terjadi dalam suatu fenomena yang diteliti itu memiliki semua sirkumstasi yang sama, terkecuali satu yang terjadi pada hal yang pertama, maka satu-satunya sirkumstansi di mana kedua hal itu berbeda adalah akibat atau sebab atau sebagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Yang ketiga, metode gabungan atau persesuaian dan perbedaan. Kaidahnya menyatakan apabila ada dua hal atau lebih di mana suatu fenomena terjadi hanya memiliki satu sirkumstansi yang sama, sedangkan dua hal atau lebih di mana fenomena yang tidak memiliki persamaan apapun terkecuali absen sirkumstansi tersebut, maka sirkumstansi satu-satunya di mana terdapat kedua hal yang berbeda itu adalah akibat atau bagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Yang keempat, metode residu. Kaidahnya menyatakan dari suatu fenomena hilangkanlah bagian yang lewat atau melalui beberapa induksi yang telah dilakukan sebelumnya diketahui sebagai akibat dari antisiden tertentu, dan restu dari fenomena itu adalah hasil dari antisiden yang masih tertinggal. Yang kelima, metode varian kesamaan. Kaidahnya menyatakan fenomena apapun juga yang dengan suatu cara mengalami perubahan apapun fenomena lainnya dengan suatu cara tertentu mengalami perubahan adalah sebab ataupun akibat dari fenomena tersebut selaku fakta dari fenomena tersebut selaku yang menyebabkan perbuatan itu. Selanjutnya, penalaran deduktif dan silogisme. Pengertian deduktif. Deduktif atau deduksi adalah berpikir pada soal-soal yang sifatnya abstrak kepada yang konkret, dari sesuatu yang bersifat universal kepada yang individual, dan dari yang umum kepada yang khusus. Pada saat bersamaan, deduksi juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengambil kesimpulan yang pada hakikatnya sudah tercakup di dalam suatu proposisi atau lebih.
Kesimpulan tersebut benar-benar menyatakan sesuatu yang baru dan muncul sebagai konsekuensi dari hubungan yang terlihat dalam proposisi. Apabila penalaran deduktif diambil dari struktur intinya dan dirumuskan secara singkat, maka dijumpailah bentuk silogis pikiran yang disebut dengan silogisme. Ada dua prinsip silogisme, yaitu yang pertama, prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian menegaskan bahwa apabila ada dua buah term yang menyatakan sama dan sesuai dengan term yang kedua, bahwa ketika term itu dinyatakan sama. Misal, mahasiswa adalah manusia, Adam adalah mahasiswa, Hildam adalah manusia. Yang kedua, prinsip ketidaksesuaian. Prinsip ini menegaskan bahwa apabila ada dua buah term dan term yang satu sama dengan term yang ketiga, sedangkan term yang satunya lagi tidak sesuai dengan term yang ketiga, maka term yang kedua itu dinyatakan tidak sama atau tidak sesuai dengan satu sama lainnya. Misal, mahasiswa bukan pecundang, Adam adalah mahasiswa, Ilham bukan pecundang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sherly Amelia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian silogisme. Silogisme itu sendiri adalah model penarikan penyimpulan secara tidak langsung dengan menggunakan dua buah premis yang merupakan bentuk formal penalaran deduktif. Karena silogisme adalah inferensi deduktif, kesimpulannya tidak akan lebih umum daripada premis-premisnya. Dalam logika terdapat dua macam silogisme, yaitu silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis dan kesimpulannya merupakan keputusan kategoris. Silogisme kategoris dibedakan menjadi silogisme tunggal dan silogisme majemuk atau tersusun. Silogisme kategoris tunggal. Bentuk silogisme yang terpenting terdiri dari tiga term, yaitu subjek, predikat, dan term penengah. Silogisme kategoris majemuk. Bentuk silogisme yang premisnya sangat lengkap, bahkan lebih dari tiga silogisme. Silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis kondisional. Silogisme yang dimana premis mayornya berupa keputusan kondisional. Keputusan ini terdiri dari dua bagian, yaitu jika maka bagian satu benar bila syarat yang dinyatakan dalam bagian lain terpenuh. B. Silogisme hipotetis disjungtif. Silogisme hipotetis disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif. Premis minor mengakui atau memungkiri salah satu kemungkinan yang sudah disebut dalam premis mayor. C. Silogisme hipotetis konjungtif. Silogisme hipotetis konjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya berupa keputusan konjungtif. Keputusan konjungtif adalah keputusan di mana persesuaian beberapa predikat untuk satu subjek disangkal. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.